Oke, baik, kembali bersama dengan saya Luis Ariona di Suara Baiwangga, berita seputar Probolinggo. Kembali saya mengundang salah seorang narasumber yang sudah hadir di studio. Bincang-bincang malam hari ini, saya mengundang seorang narasumber yang juga datangnya jauh dari Jawa Timur ya. Beliau kehadirannya dalam rangka sebuah agenda kegiatan dari sebuah lembaga LSM Lira dalam rangka melakukan kegiatan Rakernas yang ke-20 ya, yang bertempatan di Probolinggo. Sebelumnya saya coba memperkenalkan dulu narasumber yang sudah saya undang malam hari ini ada di studio. Apa kabar, Bang? Baik, Pak Wali Kota. Kabar baik ya. Mungkin bisa kenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Sukma Jaya selaku Bupati LSM Lira DPD Kabupaten Kota Baru, tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan saya di sini diundang oleh teman-teman dari DPP dan juga selaku Wali Kota LSM Lira Probolinggo, sehingga membesarkan niat saya untuk datang kemari sekaligus temu kangen sama teman-teman yang ada di Probolinggo, tepatnya gitu. Begitu ya. Baik. Biasanya kalau di daerah itu disapa, nama sapaannya itu siapa? Kalau saya di tempat saya sendiri, tepatnya Kabupaten Kota Baru, teman-teman memanggil saya dengan panggilan Jaya. Pak Jaya ya, Iya, Pak Jaya. Baik, kalau di Kalimantan Selatan ya, Kalimantan mana tadi? Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan di sana selaku apa tadi? Bupati Lira ya. Bupati LSM Lira, Baik, DPD Kota Baru. Bupati LSM Lira. Sejak kapan bergabung dengan LSM Lira ini kira-kira? Saya bergabung dengan LSM Lira sejak tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah sudah menjabat 2 periode. Begitu ya. Sebagai seorang penggiat yang ada di daerah Kalimantan, ya, itu kira-kira kalau geografisnya di sana masyarakat di sekitar itu lebih banyak petani atau bagaimana atau nelayan atau apa di sana? Kalau geografis untuk nelayan di sana mayoritas nelayan pesisir. Nelayan pesisir ya. Tradisional. Gitu ya. Ya. Selain tangkapan ikan mungkin ada budidaya-budidaya yang lain? Budidaya yang lain ada semacam budidaya ikan nila, ikan lele, dan juga kepiting bakau. Kepiting bakau ya. Itu semuanya dijual secara lokal atau mungkin bisa sampai ekspor? Ekspor. Kita bahkan sampai ke Batam, Singapura. Gitu ya. Baik, Bang Jaya. Sebagai seorang penggiat yang sudah bergelut sekian tahun, ya, selain itu punya profesi sehari-hari? Kalau saya profesi nelayan tradisional. Nelayan tradisional. Kebetulan saya masih aktif menjadi nelayan tradisional, dan juga saya selaku nelayan tradisional sekaligus membantu nelayan apabila ada sesuatu terjadi di lapangan. Contoh, kalau misalkan ada gangguan nelayan luar, semacam nelayan dari Pulau Jawa, terus Sulawesi, dan juga Kalimantan Timur, itu apabila ada kendala di nelayan, saya yang langsung turun ke lapangan melakukan investigasi. Begitu ya. Jadi bisa mengadvokasi apa yang dikeluhkan oleh nelayan lokal di sana ya. Betul. Saya mau tanya, di sana itu masuk kabupaten apa atau masuk kota? Kabupaten Kota Baru. Kabupaten Kota Baru. Kabupaten bukan kota ya? Kabupaten. Namanya Kota Baru. Namanya Kota Baru. Tapi kabupaten ya. Ya. Kabupaten Kota Baru. Nah, saya mau tanya, selama menjadi seorang nelayan tradisional yang juga sudah langsung mengabdikan diri untuk bisa mengadvokasi apa yang dibutuhkan oleh nelayan setempat ya. Sebagai seorang penggiat ya anti korupsi ini ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira kendala apa saja yang biasanya dihadapi itu? Kalau kendala menurut saya kayaknya kalau untuk kendala saya lumayan
dapat bantuan banyak dari instansi terkait apabila saya melakukan laporan investigasi. Mereka selalu sigap, terutama Kapolres Kota Baru dan juga Kajari Kota Baru. Oh, begitu ya. Jadi ada sinergi ya, ada kemitraan. Nah, itu perannya ada di sana ya. Betul. Jadi sebagai fungsi kontrol, terus kemudian bermitra dengan pemerintah setempat ya, begitu ya. Saya mau tanya lagi soal sektor perikanan kayaknya ya. Betul. Nah, karena kebetulan Anda sendiri kan menggeluti profesi itu. Kendala apa yang mungkin bisa diperjuangkan melalui lembaga yang Anda pimpin di sana melalui LSM Lira itu yang mungkin bisa memfasilitasi atau paling tidak Anda bisa memperjuangkan itu sehingga nelayan tradisional itu paling tidak harus mampu menerima tantangan zaman seperti begini. Betul. Kalau saya ada misi terkait untuk membantu nelayan tradisional, khususnya nelayan rumah ikan. Terus terang, selama saya bergelut di dunia advokat untuk nelayan tradisional, sering saya dapat laporan dari masyarakat nelayan tradisional adanya gangguan nelayan luar daerah yang menggunakan alat yang semodern mungkin, yang bisa menghabiskan terumbu karang dan juga habitat-habitat ikan-ikan kecil yang berpotensi bakal masuk ke daratan untuk bisa ditangkap oleh nelayan kami tradisional. Harapan saya punya konsep supaya terutama perikanan provinsi dan juga perikanan kabupaten supaya bisa menerima proposal yang kami ajukan semacam rumah ikan permanen. Mudah-mudahan nanti perikanan provinsi dan juga perikanan kabupaten bisa menyikapi proposal yang telah kami ajukan supaya rumah ikan itu seperti apa digambarkan? Rumah ikan itu semacam seperti kotak dan juga pipa-pipa besar seperti tiang panjang itu dipotong-potong, dijadikan semacam tempat bertelur ikan, bersarang ikan, dan juga ditambah mungkin semacam kayak rompon begitu ya. Betul. Baik, itu kan terkait teknis. Mungkin Anda yang sekarang terlibat dalam penggiat ini ya, maksud saya bagaimana caranya sehingga program-program pemerintah itu lebih menyentuh kepada nelayan pesisir itu. Ya, terkait untuk bantuan semacam alat tangkap, terus bantuan mesin dompeng untuk operasional. Alhamdulillah pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya membuat program 1.000 bantuan mesin alat tangkap buat nelayan tradisional. Saya selaku pegiat, artinya pelindung dari nelayan tradisional, saya apresiasi, sangat mendukung kegiatan pemerintah Kabupaten Kota Baru, mudah-mudahan segera terrealisasi. Cuman satu itu, saya tetap tekankan apa yang sudah saya program, saya konsep, mudah-mudahan cepat terrealisasi untuk antisipasi, artinya membentengi nelayan luar daerah masuk ke wilayah alat tangkap tradisional. Karena beberapa waktu lalu itu sempat nelayan tradisional itu melapor ke saya adanya kehilangan alat tangkap. Indikasi dugaan disebabkan oleh nelayan luar daerah. Begitu ya. Berarti butuhnya perlu adanya pengawasan ya. Betul. Sehingga wilayah perairan di pesisir Kalimantan Selatan ya, itu bisa terjaga ekosistemnya kira-kira begitu ya. Baik, Bang Jaya sebagai seorang penggiat ini ya, sebagai Bupati Lira yang ada di sana, ya, saya mau tanya lagi tentang apa yang dicanangkan oleh program pemerintah di sana, apa yang kira-kira menjadi perhatian selain daripada sektor perikanan. Kalau untuk perhatian, saya selaku pegiat menginginkan supaya
adanya kesenjangan pemerataan untuk pemberdayaan nelayan pesisir khususnya yang ada di Kota Baru. Karena menurut saya koperasi semacam koperasi itu lebih cenderung membantu untuk masyarakat nelayan tradisional. Karena selama ini nelayan tradisional yang ada di Kota Baru tidak memadai untuk dana operasional kerja melaut. Perlu adanya koperasi nelayan di wilayah Itu Kabupaten sudah Kota terbentuk, Baru. belum ya? Belum terbentuk. Belum terbentuk. Kalau dari Dinas Perikanan dan Kelautan? Dinas Perikanan Kelautan menyarankan supaya membuat koperasi. Namun sebagian desa itu berpikiran masih belum punya SDM yang siap. Nah, ini Untuk tantangan mengelola, ya. Ini yes. kayaknya Anda punya tantangan itu untuk mensosialisasikan itu sehingga bagaimana program pemerintah yang sudah dicanangkan itu bisa bisa turun ke masyarakat begitu ya. Mungkin ada kendala yang Anda hadapi selain menghadapi SDM dari masyarakat, apa ada sistem birokrasi yang membuat Anda tidak bisa tidak mudah untuk memperjuangkan apa yang ditargetkan? Terkait sistem pola yang mau saya tekankan ke masyarakat, artinya biar berpikir jernih tanpa artinya mensejahterakan rentenir-rentenir yang berpotensi merugikan nelayan kami yang ada di Kota Baru. Oh, berarti ternyata untuk mensupport ternyata ada banyak rentenir di situ. Betul. Nah, jadi Anda memperjuangkan supaya ada koperasi Betul. sehingga itunya berkurang. Betul. Memang sudah ini kan tantangan dari petani atau nelayan yang kurang mau menerima apa itu. Nah, terus kemudian program ini apa ada kendala-kendala lain? Kalau untuk kendala, pemerintah selalu welcome. Oh, begitu. Berarti Cuman tinggal SDM-nya aja yang ditingkatkan. begitu ya. Oke. Saya mau coba kita keluar dari sektor yang tadi Siap. dari sektor nelayan ya. Siap. Nah, kemudian untuk di Kota Baru itu mungkin ada yang perlu Anda sorot lagi, apa infrastrukturnya, apa pelayanan-pelayanan yang lain yang mungkin bagaimana, kan Anda yang paling tahu di sana. Kalau menurut saya yang perlu disorot terkait pengawasan dana desa. Oh, dana desa ya. Betul. Nah, gitu ya. Bagaimana kira-kira dana desa itu? Apa selama ini tidak terlalu tepat sasaran atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau untuk peruntukan dana desa itu masih ada kesenjangan. Kurang adanya sosialisasi ke masyarakat langsung, ke tokoh-tokoh masyarakat. Hampir seluruh desa program sama rata, disamaratakan. Sehingga mau dia di perikanan, terus pertanian, mereka dipaksa untuk menyamakan program seluruh desa. Kalau menurut saya itu suatu kekeliruan. Seandainya, contoh misalkan nih, desa itu berada di posisi pesisir, seharusnya programnya harus beda dong. harus terkait nelayan. Gitu ya. Jangan nelayan dipaksa untuk melakukan program yang tidak mereka kuasai. Itu ya. Nah, terkait tentang itu bagaimana Anda cara menyikapinya kepada desa, kepala desa berarti artinya? Betul. Selama ini saya belum melakukan pendekatan ke desa-desa karena menurut saya belum ada waktu karena kesibukan mengurus nelayan-nelayan yang lagi ada problema sama nelayan luar daerah. Gitu ya. Oke, baik. Bang Jaya, kali ini LSM Lira melakukan Rakernas ya, sekaligus juga merayakan hari ulang tahun yang ke-20 dengan tema Mampukah Indonesia Melawan Korupsi?
Anda ini sebagai Bupati Lira yang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan Betul. datang mengikuti agenda kegiatan ini. Betul. Anda punya harapan apa dengan tema seperti begini? Harapan saya dengan adanya program, dengan adanya tema yang bertemakan mampukah Indonesia melawan korupsi, saya sangat sepakat dan sangat mendukung. Gitu ya. Dan saya pun siap membantu pemerintahan untuk memantau kegiatan-kegiatan yang cenderung dilakukan korupsi. Saya siap membantu pemerintah. Sebelum saya ke sini, saya sudah merapat ke Kajari, Kota Baru, untuk menyampaikan saya datang ke Probolinggo dengan niat untuk merubah Kota Baru lebih baik, bebas dari korupsi. Oke, bagus niatnya. Saya kasih waktu 2 menit saja. Sampaikan salam-salam dong kepada warga Kota Baru. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kota Baru. Sekarang saya posisi lagi di Probolinggo. Tepatnya kecamatan apa? Ada di Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur. Saya ke sini dalam rangka mengikuti Rakernas sekaligus ulang tahun Lira ke-20. Bertemakan mampukah Indonesia melawan korupsi. Nah, harapan saya buat masyarakat, apabila ada indikasi kecurigaan, penyimpangan dana-dana desa, saya selaku Bupati Lira siap membackup masyarakat untuk melakukan laporan ke instansi-instansi terkait. Dan saya siap menghabiskan tenaga saya berjuang mati-matian untuk Kota Baru maju bebas dari korupsi. Kota Baru maju bebas dari korupsi. korupsi. Nah, gitu ya. Terima kasih banyak Bang Jaya, Bupati Lira Kota Baru ya. Kabupaten Kota Baru yang sudah jauh-jauh dari Kalimantan harus terbang ya, turun di Bandara Juanda dan akhirnya tiba di Probolinggo dalam rangka mengikuti kegiatan agenda tahunan LSM Lira yang ke-20 tahun dengan tema Mampukah Indonesia melawan korupsi. Semangatnya seperti itu. Terima kasih banyak. Siap. Sudah bisa hadir di studio, kita bisa bincang-bincang. Mudah-mudahan salamnya bisa tersampaikan nanti di Kota Baru ya. Amin. Sampaikan salam juga kita ke Kota Baru nanti. Ya? Siap. Oke, makasih ya. Baik, demikianlah bincang-bincang saya. Saya Luis Haryono, Suara Bayu Wangga, berita seputar Probolinggo.